bersama Dehahehe Media. Kali ini ditemani oleh Aditya Husada. Dan rekan Adit ini menjabat sebagai Waka Departemen Organisasi di pimpinan anak cabang Pekalongan Selatan ya. Nanti kita bisa kulik apapun tentang Departemen Organisasi. Yang pertama itu menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah, yaitu IPNU. Jadi kan kita kalangannya kan IPNU itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, untuk pelajar, untuk orang-orang yang ingin belajar pastinya. Dan yang kedua itu mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. Jadi ya kader itu ada yang pintar ngomong, ada yang pintar gambar, ada yang pintar berpikir, ada yang pintar untuk misal tukang rewang-rewang. Nah itu kan ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita yang namanya organisasi itu harus saling bekerja sama. Dan yang ketiga itu mengusahakan tercapainya tujuan organisasi kita itu, misal di Ranteng tujuannya agar kader-kader di Ranteng biar seperti ini. Dan untuk yang keempat itu kita harus menjalin komunikasi dan bekerja sama dalam dengan pihak-pihak organisasi atau pemerintah atau yang dan lain sebagainya lah. Jadi kita kan bersama organisasi itu juga harus intinya menjalin hubungan seperti itu. Karena dalam dalam peraturan dasar IPNU pasal 7 ayat 4 ini juga menerangkan seperti itu di PDPRT. Kalau yang belum baca PDPRT silahkan baca PDPRT yang baru. Jadi kita di IPNU itu ada panduannya, jangan asal seperti itu. Kita sudah disusunkan dari pimpinan pusat, terus dikelola lagi dari pimpinan wilayah, dikelola lagi dari pimpinan cabang, dikelola lagi dari pimpinan PAC. Nah kita Ranteng itu tinggal menyinkronkan seperti itu. Di sini orang gawe acara dewe-dewe itu. Seperti itu Mas, belum. Jadi kalau dijelaskan lagi nanti ya Mas, di sini ceramah nih kok. Kalau nek aku cerita ke meneh kok sama malah salaman kok ora jadinya. Oke Mas, ning ngene ora ono. Oke, untuk rekan nanti ya, berarti kalau sekarang langsung ke sesi permasalahan mungkin di ranting aja ya, biar lebih enak dibahasnya ya Mas Adit ya. Mungkin yang saya ingin bahas itu tentang adanya sistem biro duduk di organisasi. Kan itu marak sekali ya dimanapun itu berada ya, bahkan bukan di itu saja, itu marak sekali adanya biro duduk. Pokoknya ada antara laki-laki dan perempuan, nah itu pasti ada suatu ikatan yang ya bukan tujuan organisasi itu. Pada titik pendapat dari Mas Adit sendiri itu gimana? Jadi kalau duduk bukan masalah ya, jadi kita di itu jangan sampai berpikir ini adalah masalah, tapi kita di IPNU itu terkadang ada kendala-kendala, itu adalah ujian. Sama bikin dongeng masalah, yo ini masalah itu organisasi nih wongnya pinter masalah orangnya ya. Jadi untuk biro itu untuk pandangan saya pribadi. Nah, dari kata biro judo yang mengatakan biro judo itu kan adalah seseorang ya. Dari pandangan orang biro judo itu bocah kalau IPNU karo PPNU kok ngono wis temu aku seneng-seneng biro judo kok kowe jadi tempat jadi tempat untuk pencarian judo ya. Gini ya, kita bicara dari segi positifnya dulu. Segi positifnya itu, jadi kalau minimal kita kader IPNU, kalau bisa mendapatkan kader IPPNU kenapa tidak Pak Wis? Daripada kita mendapatkan kader misal dari orang-orang yang yang bukan sepaham seperti kita lah. Kalau Mas Ulum itu kader IPNU, alhamdulillah sudah ikut PKPNU pasti tahu. Jadi itu segi positifnya, tapi segi negatifnya terkadang kita sebagai kader IPNU itu atau IPPNU itu sangat teledor. Yang pertama, kita itu kan punya media sosial. Kita sering mengunggah foto-foto kita sama pacar misal. Adalah pacar kita itu sebagai PPNU, di foto jebret ya upload ning WA, ning Facebook, ning Pacura. Ya terkadang kita
waktu kita upload itu kita tidak memakai atribut IPNO, tapi wajah kita, misal Mas Ulum sebagai anggota Departemen Organisasi Pimpinan Anak Tabung. Nah itu wajahnya itu pasti sudah dikenali oleh semua anggota dari atau kader IPNO di Pekalongan Selatan. Misal ada lagi kadernya pengurus cabang atau wilayah, nah itu kan sudah tersorot semua kader-kadernya, itu kan yang menimbulkan apa ya, kata-kata biro jodoh itu seperti itu. Jadi mereka itu punya pandangan sisi negatifnya itu seperti itu. Tapi kalau kita bisa menjaga ya, minimal kita kalau mau foto ya fotonya berlima atau berenam loh, nah seperti itu. Jadi kita hindarilah untuk misal ada yang berpasangan kita IPNO terus kita pasangan sama IPPNU, itu kita di medsos itu kita jaga dan kita profesional saat acara-acara IPNO. Jadi kalau selain acara IPNO yo intinya kita itu juga membawa nama baik IPNO. Misal masih merapat dengan jam 10:30 terkait Bali sah rekanita IPPNU ini pacare yo, nah itu kan kurang apik. Nah itu namanya IPPN itu jam 10 yus balik dan pulang. Jadi nanti bisa tidak menimbulkan sisi negatif dari biro jodoh itu. Tapi kalau biro jodoh itu bisa memperbaiki kader-kader itu ya nggak masalah. Dengar ya rekan kita ya. Tapi juga harus bisa menjaga. Itu kan tentang biro jodohnya ya. Kalau biro jodohnya berarti itu pandangan orang lainnya. Yeah. Nah, sekarang orangnya. Jadi orangnya kan bisa dikatakan sebagai kader ya. Bisa garis besar ataupun secara kasar itu sebagai kader yang baperan itu Mas Adit ya. Ya itu bagaimana seorang kader yang baperan itu ya. Kadang ketika lihat rekan kita yang cantik langsung TP-TP ya. Siapa itu ya? Silakan kalau mau minta WA. Ini pengalaman mantan ketua komisionernya PK Yapensa IPPNU. Film itu film Buyan film Buyan itu. Itu bagaimana Mas Adit sebagai misal Mas Aditnya yang berlurang menjadi seorang kader yang baperan itu bagaimana ya Mas Adit? Jadi gimana ya untuk kader baperan atau kader tidak baperan itu tergantung dari seseorang ya wong iki dhewe. Jadi ini kita kalau memandang orang itu ya belum tentu mereka itu baper gitu. Jadi ya minimal lah kalau kita jadi kader IPNO terkadang melihat rekan-rekanita yang cantik itu ya kita biasa aja lah, ini biasa. Kalau mau PDKT ya silahkan PDKT yang sewajarnya. Jadi kita tidak usah berharap lebih karena memang di dunia ini nggak boleh untuk yang berlebihan seperti itu. Harus ada itu ya takarannya ya. Mulai itu jo akak-akak mulai orang mencari orang panganan ini mangkel agak kok lumpus ya sudah tadi ya. Berarti kita langsung kan Mas Adit ini kan juga sebagai wakil di Departemen Organisasi Pekalongan Selatan ya. Itu mungkin ini sudah akhir jabatan ya, masa-masa tenggang ya Mas Adit ya. Itu apakah ada kesan pesan yang mau disampaikan Mas Adit? Kesan ya. Kesan yang pertama kesannya itu menjabat sebagai wakil Departemen Organisasi. Jadi seperti ini, kita sebagai pengurus itu minimal kita itu harus sadar apa porsi kita sadar lah intinya. Kita dijabatkan misal di waka organisasi dijabatkan sebagai pengurus, nah itu berarti kan untuk mengurusi bukan yang diurusi. Nah seperti itu. Jadi kita sadar kalau kita sadar ya terkadang netizen ini ada netizen di sekitar ya, tolong social distancing jaga. Nah untuk sadar ya kita itu harus sadar. Jadi kalau kita sudah sadar, intinya kalau kita orang dioprak-oprak pun kita malah mengingatkan kok. Jadi porsi kita apa, kita sanggupnya di mana kita bantu seperti itu. Misal kita nggak bisa ngetik
tapi kita bisa mengatur jalannya pengurus lain untuk bisa kumpul. Nah itu kita masuk di situ. Oh kita nggak bisa mengkoordinir orang, tapi kita bisa mengetik. Nah itu kita terjun di situ di bidangnya. Jadi sadar itu ya porsi kita apa, bagian kita apa, nah di situ kita terjun loh. Jadi menang atau ngenteni ketua nih opera-opera, ngenteni koncone opera-opera. Pasti kita semua akan pasti semua sudah merasakan. Wah. Itu kan untuk kepengurusan Mas Aditnya ya. Lah mungkin satu kata atau dua kata untuk nantinya ya pengurus PAC yang baru itu apa yang mau disampaikan Mas Adit? Ya kalau bisa pesan saya untuk khususnya di departemen organisasi, karena memang apa ya, kalau bisa itu program kerjanya atau mindset kedepannya itu kita tetap nggak usah dirubah-rubah atau kita, jadi kita tetap ekstafet seperti itu. Misal di periode ini belum sampai untuk menjamah yang ini, nah itu kita teruskan. Jadi diteruskan kekurangannya apa, terus apa kelebihannya apa, kalau bisa dilebih-lebihkan. Nah, Bisa diteruskan ya. bisa diteruskan. Kelebihannya kalau misal kita bisa manajemen administrasi Pekalongan Selatan itu sama, misalnya kemarin di program kerja manajemen organisasi administrasi ya. Kan itu ya. Nah itu kita bisa lanjutkan. Jadi kalau kita untuk mindset ke depan itu jadi lebih baik nggak usah misal ini nek kok iki dicacat nah, kita lebih apa ya, lebih memikirkan untuk memperbaiki dan melanjutkan dulu belum kita mencetuskan yang baru-baru. Tapi kalau sudah bisa memperbaiki untuk mencetuskan yang baru silahkan. Oke, terima kasih Mas Adit ya. Ini nanti seperti biasa ya, kalau masih kepo tentang organisasi di pelajar NU nanti bisa di komen ya. Nanti biar kita itu juga ada gregetnya ya, kita bisa menampilkan ya. Promosi akun Boleh. Jangan lupa add Facebook saya Dits Aditya dan IG saya Dits Aditya dan channel YouTube saya Dits Aditya. Dan ini ada teman-teman saya yang di belakang, ada Nurul Iman, ada Ahmad Mustaqim, itu menyediakan koko ya, tapi saya nggak mau menyebutkan merek karena tidak ada sponsor. Minimal lah 1 piece atau 2 piece nggak apa-apa, nanti kami iklankan yang masuk dulu. Oke rekan-rekan, kita mungkin cukup saja ya pembahasan tentang organisasi pada waktu kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like. Satu lagi ya. Oke. Jadi pesan satu lagi untuk ranting-ranting semua PAS, ranting-ranting Pekalongan Selatan, kalau kita punya kader yang baik, itu harus harus kita kirimkan ya, atau maksudnya kita teruskan di tingkatan yang di atasnya. Tadi sudah baik di ranting, diteruskan ke pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang sudah baik, sudah bagus, kita lanjutkan ke pimpinan cabang. Jadi ojo di dekem terus nunggu rantingnya, didekem terus neng PAC-nya, didekem terus neng PC-nya. Jadi nanti kader-kader yang baik di wilayahnya kita itu terangkat seperti itu. Contoh lah, misal kemarin di Banyurep Ageng ya, sudah pernah menjalani masa-masa kritis, alhamdulillah sekarang sudah bangkit, pasti sudah pernah merasakannya. Jadi seperti itu untuk pesan rekan-rekan kita di ranting Pekalongan Selatan maupun komisariat. Cukup ya. Jangan lupa like, share, and comment ya rekan-rekan di channel Hehehe Media. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.